Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Diana Fitri dengan NIM 18210175. Yang terhormat, Bapak Ibu Guru Penguji Sidang, beserta kedua pembimbing saya yakni Bapak Dr. Rohmatri Sudrajat MPD, serta Bapak Reka Yudha Mahardika MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Montase Berkarakter Agamis terhadap Pembelajaran Teks Narasi Siswa Tingkat SMP. Adapun beberapa susunan materi yang akan saya sampaikan adalah latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, serta kesimpulan dan saran. Pada bagian latar belakang masalah, ditemukan beberapa masalah yang menjadi latar belakang adanya penelitian ini. 1. Kebuntuan ide dalam mengembangkan paragraf. Berdasarkan tes awal yang dilakukan kepada siswa sebelum diberikannya materi mengenai media montase berkarakter agamis ini, ditemukan adanya kesukaran. Kesukaran tersebut salah satunya adalah kebuntuan ide dalam mengembangkan paragraf. 2. Media yang dibutuhkan tidak semua tersedia di sekolah. Hal ini berdasarkan hal yang disampaikan oleh Untari 2017 bahwa guru memerlukan media pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Akan tetapi, guru tidak memiliki wawasan mengenai media pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah. Hal ini bukanlah rahasia umum, melainkan sudah diketahui oleh umum, di mana terutamanya daerah pedesaan memiliki masalah keterbatasan sarana dan prasarana di sekolahnya. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Pada bagian tujuan penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1. Proses pengembangan media montase berkarakter agamis terhadap kemampuan menulis teks narasi bagi siswa SMP. 2. Kelayakan materi pengembangan media montase berkarakter agamis terhadap kemampuan menulis teks narasi bagi siswa SMP. 3. Respon siswa terhadap pengembangan media montase berkarakter agamis terhadap kemampuan menulis teks narasi bagi siswa SMP. 4. Kemampuan menulis teks narasi terhadap penggunaan media montase berkarakter agamis. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pada bagian metode penelitian ini, peneliti menggunakan metode Research and Development atau disingkat dengan R&D. R&D ini dikemukakan oleh Sugiono 2018 yang mengemukakan bahwa metode Research and Development digunakan untuk memperoleh produk. Selanjutnya, produk tersebut diuji cobakan kelayakannya untuk kemudian dapat digunakan baik itu di masyarakat atau di lingkungan pendidikan terutama. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Prosedur penelitian pada metode R&D ini didasarkan pada prosedur penelitian Bock and Gall pada Hayati 2012. Prosedur penelitian ini ditujukan pada prosedur penelitian Bock and Gall dalam Hayati 2012, di mana dalam prosedur penelitiannya
Book and Gal itu terdirikan dari 10 prosedur. Namun, disederhanakan berdasarkan kebutuhan penelitian, yakni terdiri dari 5 prosedur. 1. Penelitian dan pengumpulan data, 2. Perencanaan, 3. Pengembangan produk, 4. Validasi ahli, dan selanjutnya tahap uji coba. Pada penelitian dan pengumpulan data, peneliti memerlukan data mengenai sekolah yang akan diuji cobakan berupa wawancara, kemudian melalui observasi, peneliti melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya adalah perencanaan, di mana di perencanaan ini peneliti perlu untuk mengetahui atau menentukan tujuan dan manfaat dari penelitian, kemudian KI dan KD dari penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah instrumen pembelajaran dan instrumen penelitian yang diperlukan. Dilanjutkan dengan pengembangan produk, yakni di sini jika ada pengembangan yang diperlukan dalam produk, diperoleh melalui hasil validasi berupa kritik dan saran. Selanjutnya adalah validasi ahli. Pada validasi ahli, diberikan validasi kepada 4 validator. Dilanjutkan kepada tahap uji coba, yang melakukan tahap uji coba kepada 2 subjek uji coba, yakni subjek uji coba terbatas dan subjek uji coba luas. Selanjutnya adalah metode penelitian subjek penelitian. Subjek penelitian ini terdiri dari 2 sekolah, yakni sekolah SMP Boarding School Al-Hasanah kelas 7B terdirikan dari 20 siswa, sedangkan subjek uji coba luas yakni siswa MTS Nurul Hatta kelas 7A dan kelas 7C terdiri dari 40 siswa. Selanjutnya, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Cipendei serta Kecamatan Cikalong. Mengapa demikian? Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut. Salah satunya adalah perlunya sarana yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran, terutama menulis teks narasi. Maka, media pembelajaran ini sangat dibutuhkan dalam pembelajaran di sekolah yang diuji cobakan. Dilanjutkan kepada metode penelitian, terdapat teknik pengumpulan data. Ada observasi, wawancara, angket, serta tes. Observasi dilakukan kepada guru, di mana pada observasi peneliti memperoleh data-data penting mengenai penelitian. Selanjutnya adalah wawancara. Wawancara dilakukan kepada guru bahasa Indonesia dari kedua subjek uji coba, yakni uji coba terbatas serta uji coba luas dengan besaran pertanyaan 15 pertanyaan. Selanjutnya adalah angket yang diberikan kepada 20 siswa uji coba terbatas dan 40 siswa uji coba luas. Dilanjutkan kepada tes yang berjumlah 20 soal PG serta 5 esai dan kemudian soal tambahan yakni mengenai
kemampuan menulis teks narasi siswa. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Adapun instrumen pengumpulan data adalah instrumen pembelajaran berupa RPP dan LKPD, pedoman wawancara berupa 15 pertanyaan yang diperlukan untuk menanyakan kepada narasumber, dilanjutkan kepada lembar validasi yang diberikan kepada 4 validator, yakni pembimbing 1, pembimbing 2, kemudian guru pamong atau guru bahasa Indonesia dari SMP Boarding School Al-Hasanah, yakni Ibu Ira Rojak Raudatul Jannah, serta guru bahasa Indonesia dari MTS Nurul Hatta, yakni Ibu Iklima Rizkiani SPD. Dilanjutkan kepada angket respon siswa yang berjumlah 13 pernyataan yang perlu diisi oleh siswa. Selanjutnya adalah tes yang telah disebutkan tadi, berisikan 20 pertanyaan PG beserta esai serta kemampuan menulis siswa. Adapun teknik pengolahan data, terdapat data kualitatif dan data kuantitatif. Pada data kualitatif, diperlukan untuk memperoleh data deskriptif mengenai penelitian, sedangkan data kuantitatif merupakan data perhitungan dari angket respon siswa, validasi, tes kemampuan menulis siswa, serta tes dilanjutkan pada hasil penelitian. Pada bagian hasil penelitian ini ditentukan berdasarkan proses pengembangan. Proses pengembangan yang telah dipaparkan sebelumnya yakni penelitian dan pengumpulan data, perencanaan, pengembangan produk, validasi ahli, serta tahap uji coba. Pada penelitian dan pengumpulan data ditemukan bahwa subjek uji coba yang diperlukan kepada 2 subjek uji coba terbatas di SMP Boarding School Al-Hasanah, serta MTS Nurul Hatta. Kemudian, pada tahap perencanaan, ditentukanlah tujuan dan manfaat KI dan KD dalam penelitian ini. Kemudian, ada juga instrumen pembelajaran serta instrumen penelitian yang diperlukan untuk penelitian ini diberikan kepada sumber-sumber yang dibutuhkan. Adapun pengembangan produk pada hasil penelitian ini berupa saran dan kritik dari validator. Validator pertama dan kedua menyarankan untuk mengembangkan produk yang awalnya berupa kertas yang perlu disebarkan menjadi kertas yang dibuat secara video. Video tersebut berupa Reels yang kemudian linknya telah disisipkan di deskripsi. Adapun pengembangan produk selanjutnya yang diberikan oleh kedua validator dari subjek uji coba, terdapat saran dan kritik berupa alangkah lebih baiknya dipergunakan media montase berkarakter agamis ini secara individual, sedangkan tahapan atau penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan diskusi secara kelompok.
Dilanjutkan kepada validasi ahli, di mana di validasi ahli ini diberikan kepada 4 validator yang tadi dan diperolehlah hasil berupa kelayakan dengan sangat layak dengan persentase pada validator 1 yakni 91%, kemudian sangat layak dengan 88,2%, validator ketiga 93,7% dengan kategori sangat layak dan 98% dengan kategori sangat layak. Selanjutnya adalah tahap uji coba. Pada tahap uji coba dilakukan kepada uji coba terbatas serta uji coba luas. Adapun uji coba terbatas, hasil menulisnya memperoleh rata-rata sebesar 74,25, serta uji coba luasnya berjumlah 80,75. Adapun 80,75 tersebut dipecahkan menjadi 79,25 dari kelas yang pertama, kemudian kelas yang kedua berjumlah 82,25 rata-ratanya. Selanjutnya, respon. Respons siswa pada tahap uji coba terbatas berjumlah 91%. Sedangkan uji coba luas memiliki perolehan yang hampir sama, yakni 92% serta 94%. Angka ini merupakan angka yang tidak jauh berbeda dari respon sebelumnya. Beginilah hasil penelitian dari validator. Ini adalah hasil penelitian dari respon peserta didik. Selanjutnya, hasil penelitian menulis siswa berjumlah 86,2 serta uji coba luas 89,7. Simpulan dan saran. Simpulannya, proses pengembangan melalui 5 tahapan pengembangan. Kelayakan pada metode penelitian berupa validator ke-1 91%, validator kedua 88,2%, validator ketiga 93,7%, dan validator keempat 98%. Uji coba terbatas memperoleh respon siswa yakni 91% dan uji coba luas memperoleh respon siswa sebanyak 92% dan 94%. Hasil menulis siswa memperoleh tes soal kemampuan menulis pada uji coba terbatas didapatkan rata-rata 74,25 dan pada uji coba luas terhadap 2 kelas adalah 80,75 dengan rata-rata masing-masing 79,25 dan 82,25. Kemampuan menulis teks narasi berdasarkan aspek judul, komplikasi, resolusi, amanat, orisinalitas, dan pengembangan ide memperoleh rata-rata 86,2 pada uji coba terbatas dan 87,7 pada uji coba luas secara keseluruhan. Adapun sarannya, pendidikan diharapkan mampu menjadi fasilitator agar pembelajaran menulis teks narasi dapat tercapai sesuai dengan indikator pembelajaran yang diharapkan. Pendidik diharapkan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran.
bahan ajar, serta strategi pembelajaran yang bervariasi agar peserta didik menjadi semangat dan tertarik untuk lebih mendalami setiap pembelajaran bahasa Indonesia yang diberikan. Peserta didik diharapkan mampu secara mandiri mengaplikasikan media montase terhadap kemampuan menulis teks narasi ketika proses pembelajaran secara mandiri dan pembelajaran secara kelompok. Selanjutnya, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempergunakan hasil penelitian ini sebagai kajian untuk diadakannya penelitian lebih lanjut tentang media montase berkarakter agamis. Sekian pemaparan yang disampaikan oleh saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.